pelajaran ke-12. Di bahasa Indonesia judulnya Pemberian surga yang terbesar. best gift, yang terbaik. Pemberian surga yang terbaik, the best. Kalau dibilang yang terbaik, apa kita bisa minta yang lebih baik? Tidak ada. Kalau Tuhan sudah berikan the best, itulah the best. Tidak ada yang melebihinya. Dan ini bicara tentang siapa? Yesus. Tentang Yesus. Kalau Tuhan telah memberikan Yesus untuk kita, artinya kita tidak bisa minta yang lebih baik dari itu. Kita tidak bisa minta lebih banyak dari itu. Karena dengan memberikan Yesus, Tuhan sudah memberikan semuanya. Baik, kita masuk ke introduction. Ada 3 significant facts about Sakaraya. Ada 3 fakta yang sangat signifikan dari buku Sakaraya yang tidak terlihat oleh banyak orang. Sehingga buku Sakarya ini merupakan buku yang asing bagi kebanyakan umat Tuhan. Malam ini kita akan cabut nama Sakarya dari daftar orang asing. Yang pertama, fakta yang pertama, buku Sakarya membicarakan sangat banyak tentang Yesus, tentang Mesias, dibandingkan dengan nabi-nabi perjanjian lama yang lain, kecuali siapa? Siapa di perjanjian lama yang disebut gospel prophet? Yesaya. Mengapa? Karena dia juga memprediksi tentang Mesias. Contohnya 3. Tentang kematiannya, 1. tentang kelahiran, Ya, oleh dari anak darah. anak darah, Ketiga, yang biasa dinyanyikan waktu Christmas. kelahiran. Namanya akan disebut The mighty everlasting Father, Wonderful Counselor, Savior. dan pemerintahan akan ada di atas bahunya. Jadi di luar Nabi Yesaya, Sakarya inilah yang paling banyak meramalkan tentang Yesus, Mesias. Ada berapa kali? Paling sedikit. Ada berapa ramalan yang disebut Messianic prophecies? 7. Paling sedikit ada 7 kali. Fakta yang kedua, buku perjanjian lama yang paling sering dikutip di perjanjian baru adalah buku Sakarya. Lebih dari berapa kali? Lebih dari 70 kali. Itu banyak, saudara. Jadi tulisan Nabi Sakarya dikutip lebih dari 70 kali di seluruh perjanjian baru. Dan buku perjanjian lama yang banyak mempengaruhi buku Wahyu, yang pertama adalah Yehezkiel, kemudian Daniel, yang ketiga Sakarya. Jadi kalau kita mau mengerti buku Wahyu, harus mengerti 3 buku ini, Yehezkiel, Daniel, dan Sakarya. Jadi walaupun buku ini tidak dikenal oleh karena susahnya menafsirkan khayal-khayalnya, tapi buku ini kelihatan sangat signifikan. Deserve our deep study. Paling sedikit ada 7 mesianik, ada yang nyebut 8 mesianik prophecy. Contohnya apa? In passing. Waktu Yesus naik ke ledai, Itu yang meramalkan adalah Sakarya, bahwa dia akan naik keledai. Yang kedua, kalau gembala
dipukul, domba-domba akan berserakan. berserak bercerai berai. Dia diramalkan selain menjadi high priest, dia juga menjadi raja. Kalau saudara baca harga di mana dia dijual disebut 30 ping perak. Jadi paling sedikit ada 7 nubuatan tentang Mesias yang ada di buku Sekaria. Baik, itu adalah pendahuluannya. Jadi jangan lupa ada 3 significant facts about Sekaria. Jadi kalau yang 3 ini kita ketahui, maka buku Sekaria harus dipelajari di pelajaran hari Minggu. Judulnya apa? Jubah Yahudi. Apa maksudnya? Apa maksudnya jubah Yahudi? Coba kita buka pasal yang ke-8. Pak Man dulu boleh baca? Lihat satu Pak. Ya. Keselamatan bagi Israel. Datanglah firman Tuhan semesta alam bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku berusaha untuk Sion dengan kegiatan yang besar dan dengan kehangatan amarah yang besar. Beginilah firman Tuhan, aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung kudus. Terus Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akan ada lagi kakek-kakek dan nenek-nenek duduk di jalan-jalan Yerusalem, masing-masing memegang tongkat karena lanjut usianya. Dan jalan-jalan kota itu akan penuh dengan anak laki-laki dan anak perempuan yang bermain-main di situ. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau pada waktu itu sisa-sisa bangsa ini menganggap hal itu ajaib, apakah aku akan menganggapnya ajaib? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku menyelamatkan umatku dari tempat terbitnya matahari sampai kepada tempat terbenamnya. Dan aku akan membawa mereka pulang, supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kuatkanlah hatimu, hai orang-orang yang selama ini telah mendengar firman ini, yang diucapkan para nabi sejak dasar rumah Tuhan semesta alam diletakkan untuk mendirikan bait suci itu. Sebab sebelum waktu itu tidak ada rezeki bagi manusia, juga tidak bagi binatang, dan karena musuh tidak ada keamanan bagi orang yang keluar dan bagi orang yang masuk. Lagi pula aku membawa manusia semua bertengkar. Tetapi sekarang aku tidak lagi seperti waktu dahulu terhadap sisa-sisa bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oke. Baik. Kalau saudara-saudara dengarkan pembacaan Alkitab tadi, apa yang dimaksudkan bahwa mulai dengan pasal yang ke-8, buku Sakaria mengadakan satu belokan yang sangat radikal.
pekabaran demi pekabaran dikirim dari Tuhan dan menceritakan tentang apa yang akan terjadi kepada dunia ini dan apa yang umat Tuhan jalankan di dalam prosesnya. Kalau saudara dengarkan tadi pasal 8 ayat 1 sampai 5, kesimpulannya apa? Kalau Israel kalau Israel setia kepada perjanjian yang pernah diadakannya dengan Tuhan di Bukit Sinai, maka umat Tuhan akan menjadi seperti apa? Pak Ringo, coba baca paragraf yang ketiga, hari Minggu. Seperti Yesus, Yesaya 2, dan Nabi sejaman Yesaya yaitu Mika Pasal paragraf ketiga. Paragraf ketiga. 2, 3, hari Minggu. Di atasnya. Oke. Daripada tinggal selamanya di negara jajahan kecil itu, umat Allah akan menjadi magnet kepada bangsa-bangsa. Menjadi apa? Magnet. Garis bawahi kata magnet. Jadi kalau saja Israel setia kepada Tuhan, umat Tuhan itu akan menjadi seperti magnet. Apa magnet? Magnet itu jadi Kalau bisa menarik gitu. waktu masih kecil dulu disebutnya apa? Magnet itu apa? Magnet. Kalau waktu saya masih kecil di Jakarta disebut besi berani. Bisa berani ya. Betul? Ya. Besi berani. Apa keistimewaannya besi berani? Bisa menangkap biji-biji. Menarik. Kalau ditaruh di pasir, Ya. butir-butir pasir yang ada logamnya bukan tertarik. Jadi kalau saja Israel setia, bangsa-bangsa berduyun-duyun akan datang ke Yerusalem dan belajar tentang kebenaran. Yerusalem akan menjadi pusat dunia. Sekarang nyimpang. Pak Manurung buka Yesaya 60 ayat 1 sampai 3. Kemuliaan Sion yang akan datang. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu, dan lihatlah sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Jadi di sini kelihatan fungsi daripada magnet. Berduyun-duyun raja-raja kafir akan datang kepadamu. Untuk apa? Untuk belajar tentang kebenaran. Ini adalah prediktif, profesi, ramalan daripada Nabi Yesaya, tapi conditional. Apa? What is the condition? Kalau setia. Kalau mereka tetap setia kepada perjanjian yang mereka buat dengan Tuhan. Jadi baik Zakaria, baik Nabi yang lainnya seirama. Kalau saja Israel setia, ini akan terjadi. Sambung Pak Ringo yang di stop tadi. Ya. Kepada bangsa-bangsa yang akan ditarik untuk menyembah Allah, Raja dari seluruh bumi ini. Penggunaan ungkapan semua bahasa dalam Zakaria 8 ayat 3 menandakan bahwa nubuatan itu ditujukan untuk pergerakan universal. Seperti Yesaya dan Nabi sejaman Yesaya yaitu Mika,
Allah telah menunjukkan kepada Zakaria hari yang akan datang, bila mana orang yang sangat banyak dari banyak kota dan negara akan pergi ke Yerusalem untuk berdoa dan mencari Tuhan. Kehadiran Allah di Sion akan diakui secara umum sebagaimana berkatnya bagi semua orang yang menyembah Dia. Terus Catatan sipil mengatakan bahwa janji tentang Mesias ini mulai akan digenapi melalui pelayanan Yesus Kristus. Pada satu kesempatan, sebagai contoh, Yesus berkata, ketika Dia diangkat dari dunia ini, Dia akan menarik semua orang datang kepadanya. Gereja Kristus yang disebut juga Israelnya Allah merupakan satu kesempatan bagi kita untuk ikut ambil bagian dalam misi ini. Kita akan membawa terang dari keselamatan ke seluruh dunia. Dalam hal ini, umat-umat Allah akan menjadi berkat yang besar bagi dunia ini. jadi itulah plan E dari Tuhan. Melalui bangsa Israel sebagai umat pilihan, berita tentang keselamatan direncanakan akan merebak sampai ke ujung bumi. Tapi sayang, bukan Tuhan yang gagal. Yang ingkar adalah siapa? Bangsa Israel. Sehingga Tuhan harus mengambil plan B. Plan B itu pengganti daripada Israel jasmani yang sudah ditolak. Siapa yang dipilih Tuhan? Kalau bahasa dari Matius 21 ayat 43, kerajaan sorga diambil daripadamu dan akan diberikan kepada satu bangsa yang mengeluarkan buahnya. Nah, kalau saudara baca tulisan Paulus menyebut dalam Galatia pasal 6 ayat 16, menyebut gereja Kristus itu Israel of God. Dalam pengertian bukan jasmani, tapi Israel rohani. Masih ingat sumpah yang diikrarkan di Bukit Sinai antara Israel dengan Tuhan? Terdapat di mana? Keluaran 19 ayat 5 sampai 6. Nah, kalau saudara baca tulisan Petrus, sumpah itu dikutip secara verbatim oleh Petrus dan isinya identikal. Kenapa dikutip? Yang pertama, yang di Keluaran 19 itu Tuhan dengan Israel jasmani. Yang di Petrus, 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10, itu antara Tuhan dengan Israel rohani. Makanya seperti diulangi, karena terjadi kegagalan di pihak siapa? Israel badani. Dan semua cerita itu Paulus katakan ditulis untuk menjadi peringatan dan amaran kepada kita yang hidup pada zaman akhir. Jadi Zakaria memprediksi apa yang sebenarnya akan terjadi kepada Israel kalau saja Israel setia. Tapi unfortunately mereka ingkar daripada janji itu. Nah, ada yang mengatakan untung Israel gagal, maka kita menjadi penggantinya. Jawabnya tidak demikian. Sedangkan gagal, kita dapat berkatnya. Apalagi kalau dia tidak gagal. Itu adalah argumentasi daripada Paulus di suratan kepada jemaat di Roma. Baik, kita masuk kepada yang kedua. Apa judulnya di bahasa Indonesia hari Senin? Raja Damai. Raja Damai. The King of Peace. Coba kita buka Zakaria 9 ayat 9. Ayat 9.
Raja Mesias di Sion. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Jadi Raja Damai ini waktu masuk ke Yerusalem naik apa? Mungkin mesti baca ayat 4 dan 5 apa dulu? Namun sesungguhnya Ayat 4 dan 5 ya. ya, 9 pasal 9 ayat 4 Enggak, dan 5. pasal 20 Oh, 21 ayat 4 dan 5. Zakaria 21 oh 21. ayat 4 dan 5 itu lebih Enggak ada Zakaria 21. Matius Matius 21 ayat yang ke 4 dan 5. 4 dan 5. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Oleh Nabi siapa itu? Zakaria. Ayat 5. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Oke. Kenapa keledai bukan kuda? Karena keledai penurut, bukan untuk perang. Simbol apa? Kedamaian. Kedamaian. Jadi Raja Damai masuk ke kota damai, naik binatang yang melambangkan apa? Damai. Nah, waktu Yesus masuk ke kota Yerusalem untuk terakhir kalinya, ini hari apa nih? Minggu. Hari Minggu dalam Minggu penderitaan. Apa reaksi orang banyak? Mengelulukannya. Yesus ini dianggap sebagai apa? Sebagai raja. Disambut habis-habisan. Baju mereka buka, taruh di jalan, pelepah kurma diambil untuk menjadi permadaninya. Dan ini sesuai dengan adat orang Yahudi bila mana raja datang memasuki kota. Siapa yang marah? Imam-imam, tokoh-tokoh, pemuka-pemuka agama marah. Mereka bilang, Yesus suruh mereka apa? Diam. Lalu jawab Yesus, kalau sampai mereka diam, apa jadi? Batu-batu ini akan bicara. Itu catatan Dr. Lukas 19 ayat yang ke-10. Apa pelajaran dari pelajaran hari Senin ini? Kalau yang tadi hari Minggu, kalau Israel setia, inilah yang akan terjadi. Kalau hari Senin, apa yang kita ambil dari sana? Kalau hari Minggu dari Pak, kalau Israel setia, maka bangsa Israel seperti magnet kan gitu. Ya. Jadi hari Minggu pelajarannya bahwa janji Tuhan itu kondisional, ada syaratnya. Kalau setia begini, kalau tidak setia ceritanya jadi lain.
Nah, kalau hari Senin pelajarannya apa? Tuhan akan menggunakan orang untuk menyebarkan kebenaran itu Damai. yang mustahil katanya. Karena disitu dikatakan batu-batu pun akan bisa berbicara. Jadi saudara sekalian, pada waktu Yesus masuk ke Yerusalem, sebagian yang menyambutnya itu mengharapkan waktu itulah Yesus akan apa? Melepaskan mereka dari Menggerakkan seluruh bangsa Yahudi untuk berperang melawan Roma. Tapi bukan itu yang terjadi. Sehingga banyak di antara mereka yang apa? Yang kecewa. Mengapa? Karena mereka harapkan Yesus ini akan jadi political leader, military leader untuk menghancurkan penjajahan Roma. Padahal misi Yesus adalah untuk menghancurkan penjajahan yang lebih dahsyat dari Roma, yaitu penjajahan dosa. Itu yang mereka miss. Coba Pak Rimo baca pelajaran hari Senin paragraf yang kedua. Hari Senin paragraf kedua. Saat Yesus dengan penuh kemenangan menunggang keledai ke Yerusalem hanya beberapa hari sebelum kematiannya, banyak orang yang menyambut kedatangannya. Banyak yang bersukacita, berharap bahwa Yesus akan menghancurkan kekuasaan Roma dan mendirikan kerajaan Allah di Yerusalem. Nah, ini dia nih. Ada yang jelas cerita mana lagi yang seirama dengan ini. Ada orang yang mengharapkan bahwa dialah yang akan membebaskan kita dari penjajahan Roma, padahal dia disalib, dan orang itu merasa sedih sekali. Lalu akhirnya diterangkan oleh Yesus tentang apa? Mesias. Peristiwa yang mana? Perjalanan ke Emmaus. Yang dua orang itu mesti ingat. Yang satu namanya siapa? Disebut namanya satu. Kleopas. Dan yang satu tidak sebut namanya. Jadi waktu mereka berangkat dari Yerusalem ke Emmaus, kampung halamannya, sepanjang jalan mereka ngobrol, tapi nadanya apa? Sedih, kecewa. Lalu diintercept oleh Yesus. Yesus kan tanya, apa yang kamu perbincangkan? Nampaknya kamu sangat sedih. Lalu orang itu bilang, apakah kamu satu-satunya orang asing di tempat ini sehingga tidak tahu apa yang terjadi weekend yang lalu? Kami harap dia itu yang akan membebaskan kita dari Roma. Padahal mereka sudah salibkan dia. Lalu Yesus mulai terangkan dari buku Perjanjian Lama terus menerus sampai akhirnya, kalau dipendekkan ceritanya, mereka sadar bahwa orang yang berbicara dengan mereka, mengajar Alkitab sepanjang jalan, itu ada siapa? Yesus. Jadi banyak orang yang kecewa waktu itu. Mengapa? Karena salah menafsirkan nubuatan Alkitab. Nah, sekarang kita akan baca komentar Ellen White di buku Desire of Ages halaman 570 hari Senin. Pak Ringo, tolong baca pasal yang paragraf ketiga. Yang ketiga, Paragraf ketiga. Kristus masuk sebagai raja menurut adat istiadat Yahudi. Binatang yang ditungganginya adalah binatang yang ditunggangi oleh raja-raja Israel. Dan Alkitab telah membuatkan bahwa demikianlah Mesias harus datang kepada kerajaannya. Segera setelah ia duduk di atas keledai itu,
kedengaranlah sorak-sorai kemenangan yang gemuruh bunyinya. Orang banyak menyambut dia sebagai Mesias, Raja mereka. Kini Yesus menerima penghormatan yang belum pernah diperkenankannya sebelumnya, dan murid-murid menerimanya sebagai satu bukti bahwa harapan mereka yang menggembirakan itu harus diwujudkan dengan jalan melihat dia duduk di atas tahta. Orang banyak yakinkan bahwa saat pembebasan mereka telah dekat. Tapi keliru, karena mereka mengharapkan apa? Kelepasan dari penjajahan Romawi. Padahal Yesus datang melepaskan penjajahan yang lebih hebat dari Rom, yaitu penjajahan dosa. Baik, sekarang saya bertanya, apa bukti yang paling konklusif, bukti yang paling meyakinkan bahwa Yesus itu adalah Mesias? Karena di seluruh Alkitab yang menubuatkan tentang dia, hanya dia satu-satunya yang menggenapi nubuatan. Oke, itu jawabnya. Banyak orang katakan karena dia bisa mengadakan mujizat, karena bisa menyembuhkan banyak orang sakit. Tidak demikian. Bukti yang paling konklusif, yang paling meyakinkan bahwa Yesus adalah Mesias, karena Yesuslah yang menggenapi semua nubuatan yang diramalkan oleh perjanjian lama, termasuk sampai apa? Sekarang Naik keledai ini, sampai detail begitu. Itu ada statement dari Ellen White. The most conclusive proof that Jesus is the Messiah because he fulfilled all the messianic prophecies in the Old Testament. Sampai naik keledai dijual dengan harga 30 keping perak. Itu semua digenapi oleh siapa? Oleh Yesus. Keterangan tambahan. Hari Minggu mereka berteriak, Mubarak, Hosana, dia yang datang dengan nama Daud. Tetapi orang-orang yang meneriakan sambutan yang hangat ini, hari Jumatnya berteriak apa? salibkan. Salibkan dia. Salibkan dia. Kenapa berubah begitu cepat? Orang yang berteriak Hosana, Hosana. By the way, apa artinya Hosana? Kalau haleluya sudah tahu kan? Apa artinya haleluya? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Yah itu Yahweh. Halel puji, puji Yahweh, puji Tuhan. Itu Hosana. Mubarak, yang diberkati. Hosana. Nah, saudara-saudara kan suka dengan Hosana, Hosana. Apa artinya Hosana? Save me, I pray. Itu doa sebenarnya, Hosana. Selamatkanlah kami. Hosana. Itu pertambahan sedikit. Nah, kalau saudara baca di keterangan huruf tebal di bawah, disebutkan bahayanya daripada false expectation, pengharapan yang keliru. Kemudian kita masuk di bagian yang kedua. Bahasa Indonesia apa ya? Hari Selasa. Ini kurang. Dia yang vertikal. Dia yang tertikam. Pak Manurung tolong baca paragraf pertama. Zakaria pasal 12 sampai 14 menunjukkan beberapa hal yang bisa terjadi jika Israel setia kepada Allah. Oke. Kalau saja Israel setia kepada Tuhan, had Israel been faithful to God, several things could have happened. Kalau saja Israel setia, ada beberapa hal yang bisa terjadi. Nomor satu apa? Pertama, Tuhan akan membawa kemenangan total
atas kuasa kejahatan dan musuh-musuh yang berusaha untuk menentang rencana keselamatannya. Zakaria 12 ayat 1-9. Jadi itu yang pertama. Kalau saja Israel setia kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kemenangan total atas kuasa kejahatan dan bangsa-bangsa yang jahat. Yang kedua apalagi? Paragraf kedua. Zakaria 12 ayat 10 menandai transisi dari pergerakan pembebasan fisik, yaitu dari apa yang terjadi jika Israel setia kepada pembebasan rohani dari umat-umat Tuhan yang setia. Ini sekali lagi ditekankan, kalau saja Israel setia. Apa? Kalau saja Israel setia, apa yang akan terjadi? Nomor 2. Setelah kemenangan itu, umat-umat Tuhan akan memeluk Tuhan mereka. Roh kemurahan Allah dan permohonan akan dicurahkan kepada para pemimpin dan bangsa itu. Oke. Jadi saudara, disinilah kita gereja Advent berbeda pendapat dengan banyak dari gereja Protestan. Saudara-saudara kita dari gereja Protestan merasa bahwa sampai hari ini Israel masih merupakan bangsa pilihan. Padahal tidak demikian. Buat kita, Israel pernah menjadi umat Tuhan. Tetapi karena berulang-ulang melanggar perintah Tuhan secara menyolok, maka Tuhan telah menolak bangsa Israel sebagai bangsa pilihan dan mengangkat Israel rohani sebagai penggantinya. Lalu kalau saudara baca secara mendalam pelajaran hari Selasa, apa yang kita bisa ambil dari pelajaran ini? Mari sambung pasal yang paragraf ketiga hari Selasa. Sementara Allah mencurahkan rohnya, umatnya akan melihat kepada orang yang mereka telah tikam dan menangisi dia seperti menangisi anak tunggal yang mati. Bahasa Ibrani, menikam selalu menggambarkan kekerasan fisik yang biasanya mengakibatkan kematian. Kepedihan dari kepedihan bangsa itu meningkat oleh menyadari bahwa karena dosa mereka lah Yesus mati. Lalu lompat ke bawah sekali huruf tebal. Cukup menarik satu tradisi Yahudi yang percaya bahwa ini akan dialami oleh Mesias. Mereka tentunya benar, ini berbicara tentang Yesus dan kematiannya disalib. Bandingkan dengan Yesaya 53. Lalu yang huruf tebal. Kemana Pak? Huruf tebal di bawah. Pemandangan Kalvari mendatangkan kepiluan hati yang paling dalam. Atas hal ini engkau akan dimaafkan jika engkau menunjukkan semangat yang besar bahwa Kristus sangat baik, tidak berdosa, harus menderita kematian yang menyakitkan, membawa beban dosa dunia yang berat. Pemikiran dan imajinasi kita tidak akan pernah memahami sepenuhnya. Pertanyaan paling bawah. Bagaimanakah engkau dapat bertumbuh untuk menghargai arti dari kematiannya untukmu dan apa yang ditawarkan kepadamu? Kalau saudara baca buku Zakaria, kita akan dapati bahwa kalau nanti kita masuk ke surga, kita akan melihat siapa? Melihat Yesus. Dan yang membuat surga itu surga bukan karena jalannya dibuat dari emas, bukan karena ada laut kaca, bukan karena binatang-binatang jinak, bukan itu.
yang membuat surga itu adalah surga. Karena apa? Karena Yesus ada di sana. Dan hebatnya Tuhan, Tuhan yang menjelma jadi manusia di Bethlehem, rela untuk tetap memakai kemanusiaannya untuk berapa lama? Selama-lamanya. Gimana kita pertanyaan tadi? Yang paling hebat buat saya, Yesus kan tadinya Tuhan, Iya betul. menjelma jadi manusia. Memang tetap dia Tuhan, tapi bentuk kemanusiaannya akan tetap digunakan untuk selama-lamanya di surga nanti. Rela dia apa? Dia mau dia buat demikian. Itu ada sesuatu yang di luar jangkauan pemikiran kita. Dan kita berterima kasih untuk itu karena kita akan melihat dan menjamah Tuhan kita sendiri. Dan bekas paku di tangannya akan tetap ada di sana. Artinya kita tidak bisa lihat apa, Ya, walaupun kita nanti di surga, karena dibungkus oleh kemuliaan. terang kemuliaan. Tapi buat saya, asal saya sudah lihat Yesus, saya enggak minta lebih dari itu. Ini maksudnya seorang yang tertikam. Yesus itu kan tadinya Tuhan, tapi supaya bisa mati, karena Tuhan itu biar dibagaimanakan tidak bisa mati. Supaya bisa mati untuk menebus manusia, dia harus menjadi manusia. Dan sekali jadi manusia, selama-lamanya dia tetap memegang kemanusiaannya itu. Unimaginable. Itulah Tuhan kita. Jadi ini menceritakan begitulah hebatnya Tuhan kita untuk menyelamatkan kita. Dari keadaannya yang setara dengan Tuhan, mau menjelma menjadi manusia dalam bentuk hamba dan mati, dan matinya dengan cara yang bukan yang paling hina. Disinilah saudara harus ingat Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 7. Coba saudara-saudara baca Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Terus Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. itulah Tuhan kita. Namanya condescension. Condescension itu dari keadaan Tuhan mau menjelma jadi manusia. Kalaupun seandainya dia raja, dari Tuhan jadi manusia, walaupun raja tetap artinya turun. Ini bukan raja, tapi hamba. Lalu mati, dan matinya dengan cara yang paling hina. Semua ini terjadi hanya untuk keselamatan kita. Itulah Tuhan yang kita sembah. Itu pelajaran yang hari Selasa. Kemudian yang hari Rebo, di sini Tuhan dilambangkan sebagai apa? Gembala Gembala yang bagaimana?
the Good Shepherd. Di buku-buku mana Tuhan dilambangkan sebagai gembala? Mazmur, itu yang paling jelas. Di Perjanjian Baru, Yohanes pasal 10. pasal 10. Kalau Tuhan gembala, kita adalah apa? Kita adalah dombanya. Kalau saudara baca Alkitab, hubungan antara Tuhan dan umatnya digambarkan oleh berbagai macam metafor. Sebagai suami dan istri rohani, sebagai anak dan bapa, sebagai apa lagi? Tuhan adalah penjunan, kita apa? Tanah liat. Nah, masing-masing metafor ini ada pelajarannya. Kalau digambarkan manusia seperti istri, Tuhan suami, itu menyangkut apa? Relations. Ya, be more specific. Kesetiaan. Kalau domba dan gembala menyangkut apa? Ketergantungan. Mengapa? Karena domba itu adalah salah satu jenis binatang yang paling tidak berdaya. Domba tidak punya defense mechanism untuk membela diri. Domba adalah binatang yang paling mudah tersesat. Pandangan matanya hanya 6 meter ke depan. Selebihnya kabur. Jadi supaya survive, domba itu harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau saudara baca Mazmur 23 kan, dituntunnya aku ke padang rumput yang hijau, dibaringkannya aku, dituntunnya aku ke air yang tenang sekali, dan lain sebagainya. Itu semua melambangkan ketergantungan kita kepada Tuhan. Dan yang paling hebat daripada gembala itu siap untuk mati demi untuk domba. Dan itulah Yesus, siap mati untuk mempertahankan keselamatan domba-domba. Pelajarannya adalah apa? Kita harus bergantung kepada gembala, yaitu Tuhan. Yang terakhir, Yesus digambarkan sebagai Raja untuk seluruh dunia. Nah, di sini ada sesuatu yang harus saudara perhatikan. Pak Ringo-Ringo boleh tolong baca hari Kamis, paragraf pertama. Pada pasal terakhir dari bukunya, Zakaria menggambarkan hari saat semua bangsa yang tidak bertobat akan berkumpul untuk menentang Yerusalem. Ini kapan, Pak? Kapan ini? When all unrepentant nation will gather themselves against Jerusalem. Ini adalah waktu akhir daripada milenium. Kemudian lompat ke paragraf kedua. Ini ada sesuatu yang ingin saya terangkan. Ketika Zakaria mengumumkan kedatangan Mesias, dia tidak menarik garis pemisah antara kedatangan yang pertama dan kedua. Sama halnya dengan nabi yang lain. Dia melihat bahwa kedatangan Yesus sebagai masa depan yang mulia. Hanya dalam terang kedatangan Yesus yang pertama, kita sekarang dapat membedakan antara dua kedatangan ini. Kita juga akan merasa bersyukur untuk semua hal yang Dia telah selesaikan untuk keselamatan kita di Golgota. Jadi begini saudara,
cara berpikirnya orang Ibrani. Berbeda dengan cara berpikirnya orang Greka. Nah, orang-orang Barat, Amerika, Eropa, itu mereka cenderung dipengaruhi oleh mana? Greka. Sistem pendidikan Amerika, Eropa, negara Barat, itu miringnya kemana? Ke Greka. Salah satu perbedaannya. Kalau orang Greek berpikir from cause to effect. Orang Ibrani beda. From effect to cause. Lalu, seperti pernah saya kemukakan kepada saudara-saudara, orang Greka lebih mementingkan knowledge. Orang Ibrani mementingkan wisdom. Knowledge itu hanya kognitif, pengetahuan di otak. Kalau wisdom bukan cuma di otak tapi dipraktekkan. Nah, yang ada hubungannya dengan pelajaran hari ini adalah kalau orang Ibrani, dua peristiwa seringkali digabung jadi satu. Kalau orang Greka enggak. Ini kedatangan Yesus yang pertama. Ini kedatangan Yesus kedua. Ini kedatangan Yesus yang ketiga. Jadi kelihatan pemisahnya. Tapi kalau orang Yahudi, ini paling mudah harus tahu, dicampur adukan. Contohnya Matius 24. Waktu murid-murid bertanya, ya guru, apakah tanda-tandanya kehancuran Yerusalem? Dan apakah tanda-tandanya kedatangan hari kiamat? Jadi dua pertanyaan dicampur. Lalu Yesus pun cara menjawabnya campur. Makanya Matius 24 itu harus kita betul-betul pelajari. Yesus tidak katakan ini tanda-tanda kehancuran Yerusalem. Ini tanda-tanda kedatanganku yang kedua kali. Tidak demikian. Tapi apa? Campur. Karena memang begitulah cara berpikirnya orang Ibrani. Sehingga kita seringkali kewalahan sekarang untuk menafsirkannya. Saya selalu ambil contoh orang Manado. Hijau dibilang apa? Biru. Kita nggak bisa ubah mereka. Kita harus mengerti ya kalau mereka bilang biru itu artinya hijau. Kita bisa terima aja di situ. Karena sudah begitu, nggak bisa bilang ban mobil, bola mobil. Itu contoh kecil aja. Nah, jadi kedatangan Yesus ke dunia ini oleh penulis-penulis orang Ibrani seperti digabung. Kita yang harus kerja keras untuk apa? Untuk memisahkannya. Nah, kalau saudara pelajari nubuatan dari Zakaria bukan hanya bicara tentang kedatangan yang kedua, tapi bicara tentang kedatangan yang keberapa? Yang ketiga. Waktu Yesus datang yang kedua, dia hanya akan sampai di mana? Di awan-awan. Kita yang akan diangkat. Tapi kemudian Zakaria menjelaskan bahwa kalau dia datang, dia akan menjejakkan kakinya di mana? Di Bukit Sion. Dan Bukit Sion akan terbelah. Dan disitulah tersedia tempat untuk mendaratnya Yerusalem baru. Lalu diceritakan bahwa bangsa-bangsa akan menyerbu Yerusalem. Itu adalah cerita tentang kedatangan yang ketiga, di mana mereka kemudian akan dibinasakan. Nah, sekarang paragraf kedua Pak Ringo, hari Kamis. Paragraf kedua. Ya. Ketika Zakaria mengumumkan kedatangan Mesias, dia tidak menarik garis pemisah antara kedatangan yang pertama dan kedua. Oke. Nah, terus sama halnya dengan nabi yang lain, dia melihat bahwa kedatangan Mesias sebagai masa depan yang mulia. Hanya dalam terang kedatangan Yesus yang pertama kita
sekarang dapat membedakan antara dua kedatangan ini. Kita juga akan merasa bersyukur untuk semua hal yang Dia telah selesaikan untuk keselamatan kita di Golgota. Jadi kita akan melihat ke depan dengan sukacita sambil menunggu kerajaan Allah yang kekal. Next, please. Next paragraph. Bagian penutup buku nubuatan ini menggambarkan Yerusalem dalam kemuliaan, keagungan, dan dipenuhi dengan manusia dan aman. Orang yang diselamatkan dari segala bangsa akan ikut ambil bagian dalam menyembah Raja yang kekal. Seluruh kota Yerusalem akan dipenuhi oleh kekudusan dari bait suci itu. Ketika janji-janji yang mulia ini dipelajari bersama-sama dengan semua pengajaran di Alkitab, kita akan datang kepada kesimpulan bahwa puncak penggenapan dari nubuatan ini akan terjadi di Yerusalem baru, di mana umat Tuhan dari segala penjuru akan datang bersama-sama dan menyembah Dia selamanya. Ini semua terjadi hanya saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Tema dari pujian abadi mereka adalah keselamatan dari Allah, kebaikannya dan kuasanya, sama seperti lagu yang terkenal yang menyimpulkan Tuhan akan memerintah kekal selama-lamanya. Nabi-nabi zaman dahulu dan orang setia masa lalu melihat dengan semangat menunggu peristiwa akhir ini. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau membaca keterangan yang dibaca Pak Ringo, memang hebat sekali Sakaria. Dia bukan hanya bicara tentang kedatangan Yesus yang pertama, dia menembus sampai kedatangan kedua, bahkan kedatangan yang keberapa? Ketiga. Cuma ya itulah cara orang Yahudi Ibrani menulis, tidak seperti orang Greka. Kalau Yesus orang Greka, waktu itu ahli hukum bertanya, siapa tetangga kita? Who is my neighbor? Yesus akan menjawab, kalau dia orang Greka, neighbor itu nomor satu, who live next door to you. Yang kedua, orang yang seagama dengan kamu. Yang ketiga begini. Waktu ditanya, who is your neighbor? Adalah seorang turun dari Yerusalem ke Jericho. Di tengah jalan dirampok. Lalu ini datang, ini datang, ini datang. Jadi waktu ditanya, who is my neighbor? Yesus tidak jawab pertanyaannya. Yesus katakan, be a neighbor. Itulah gaya Ibrani. In closing, ada 3 poin. Ada banyak pelajaran yang kita bisa ambil. Saya milih 3 di antaranya. Hope in the Messiah brings the ultimate solution to our deep problems of sin and trouble. Kalau kita bergantung, berharap kepada Mesias yang akan datang, maka ini akan memberikan solution yang paling tepat untuk mengatasi problema dosa dan kesulitan dalam diri kita. Hope in the Messiah. Nah, kalau saudara pelajari, kedatangan Yesus disebut oleh Paulus sebagai apa? The blessed hope. Pengharapan yang penuh dengan berkat. Dan hope ini harus ada pada kita kalau kita mau kuat menghadapi segala rintangan dalam hidup kita. Berapa tahun yang lalu di majalah Reader's Digest diceritakan tentang seorang pemuda dan pemudi orang Kristen yang sudah lama bertunangan. Mereka akan
melangsungkan pernikahan, tapi oleh pemerintah komunis somehow laki-laki ini dimasukkan di penjara. Bertahun-tahun disiksa, apa yang tidak terbayangkan itu dikenakan. Tapi dia survive. Survive-nya karena dia punya satu hope bahwa Tuhan akan pelihara dia. Yang kedua, bahwa dia akan ketemu dengan pacarnya dan akan kawin dengan dia. Jadi inilah yang selalu membuat dia kuat. Akhirnya lepas. Sesudah babak belur, dianiaya. Waktu ditanya, apa yang menyebabkan kamu survive? I have a hope. Hope in the Lord. And hope that I will get married with my fiancé. Nah, jadi hope inilah yang membuat banyak orang berani mati syahid, membela, berdiri di atas kebenaran. Yang kedua, walaupun nubuatan Sakaria tentang Mesias sulit untuk dimengerti kadang-kadang, tapi yang paling penting, the main trust itu mesti pakai letter H, THR, trust, sangat jelas. Apa? Kristus akan datang lagi. Kalaupun ada 7 atau 8 nubuatan Zakaria tentang Yesus, dan ada di antaranya sulit untuk dimengerti, tapi secara keseluruhan yang paling jelas adalah ingat Kristus akan datang lagi. Mengingatkan saya kembali kepada pendeta Spengler yang meninggal dalam usia kurang lebih 70 tahun, kecelakaan mobil dalam perjalanan mengabarkan Injil di Rusia. Pendeta Spengler di teleponnya, di answering mesinnya, apabila kamu mendengar beep, tolong sebutkan nama Anda, nomor telepon Anda, dan saya pasti akan kembalikan. I will return your call. Lalu penutupnya, and remember, Jesus is coming soon. Jadi tiap kali kita telepon dia tidak ada, teleponnya itu akan berbunyi, and remember, Jesus is coming soon. Itulah kira-kira Zakaria punya pekabaran. Christ is coming. Yang ketiga, the outpouring of the Holy Spirit is vital to the revival and reformation we so earnestly need. Jadi, yang sangat penting untuk kebangunan rohani dan reformasi adalah kecurahan Roh Kudus. Dan ini dilihat dalam khayal dari Zakaria. Khayal yang keberapa yang masih ingat? Itu ayatnya Zakaria pasal 4 ayat 6. Itu di Zakaria pasal yang keempat. Itu bowl itu melambangkan apa yang? Holy Spirit, pouring of 7 kaki lian. Di sini saudara harus catat. Kalau bisa catat di margin Alkitab saudara supaya jangan lupa. Karena banyak orang bingung di mentafsirkan khayal vision yang di Zakaria pasal 4. Bowl itu melambangkan the fullness of God's power through the Holy Spirit. 7 lamps melambangkan God's abiding presence. Oil, Holy Spirit. the power of God through the Holy Spirit. Lalu yang seringkali orang bingung, 2 olive trees
dua pohon zaitun yang disebut di Zakaria 4 itu Joshua dan Zerubabel. Zerubabel dan Joshua, dua pemimpin Yehuda. Nah, kalau saudara pelajari kesimpulannya ya, kapan Zakaria mulai melayani pekerjaan Tuhan? Kapan dia dipanggil? Pada saat Beberapa bulan sesudah Hagai. Jadi dua nabi melayani Yehuda. Hagai konsentrasinya di mana? Ka'bah. Pembangunan fisik dari Ka'bah. Ka'bah. Kalau Zakaria nampaknya dia sibuk dengan spiritual revival. kalau yang satu sibuk dengan pembangunan fisik Ka'bah, Zakaria nampaknya lebih menekankan tentang kerohanian. Jadi kalau dua-duanya dibaca dan pelajari, dua-duanya komplement each other, saling melengkapi satu dengan yang lain. Dan karena dua pelayanan Nabi ini, maka Ka'bah dibangun dalam waktu yang relatif sangat singkat. Karena dua Nabi melayani bersama-sama. Waktu zaman Nehemia, Ka'bah sudah kelar kan? Yang dibangun oleh Nehemia tembok Yerusalem. bukan Ka'bah lagi. Ya. Yeremia khusus membangun apa? Tembok. Dan tembok itu dibangun dengan begitu cepat sampai musuh pun katakan apa? Ini yang membangun bukan manusia, tapi apa? Tuhan. Musuh pun mengakui. Tapi memang kapan-kapan kalau kita pelajari Nehemia orangnya gimana? Nehemia itu mirip Bang Ali. Orangnya berani. Kalau ada orang melanggar hukum Tuhan, Nehemia pegang cambangnya ditarik. Kalau Esra enggak, dia lihat orang berdosa, cambangnya yang ditarik. Dirinya sendiri. Kalau Nehemia enggak, cambang orang itu ditarik. Tapi dua-duanya dengan personality masing-masing dipakai oleh siapa? Dipakai oleh Tuhan. Kalau Nehemia, dia akan administrative leader. Kalau Esra, dia Bible student yang luar biasa. Baik, kecuali ada pertanyaan, sampai di situ pelajaran kita.